Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani SPD MPD. Saya merupakan dosen prodi atau program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2006, yaitu persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PD UKT-PT. Pada kesempatan ini, video pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah Teknologi and Enhanced Language Learning. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk membuat mahasiswa menyadari bahwa banyak aplikasi, media, dan alat untuk mengembangkan kemampuan bahasa, khususnya bahasa Inggris. Fokus utama dalam mata kuliah ini adalah pengembangan diri mahasiswa dengan menjelajah teknologi dalam pembelajaran bahasa, khususnya adalah bahasa Inggris. Kemudian untuk metode penyampaian, saya menggunakan delivery interaction assessment yang merupakan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang menekankan pada 3 komponen utama, yaitu penyampaian materi atau yang disebut delivery, interaction atau interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan penilaian hasil belajar yang disebut assessment. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami unsur pedagogi dalam pengajaran. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami penggunaan teknologi dalam belajar bahasa. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami potensi penggunaan aplikasi dalam belajar bahasa. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menggunakan aplikasi website yang memudahkan mahasiswa belajar bahasa, khususnya bahasa Inggris. Yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelajah media yang memudahkan mereka dalam belajar bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Technology Enhanced Learning. So this is our second meeting. Just to remember that last week we have the first meeting. That is the I gave you about the syllabus of this course, the Technology Enhanced Learning course, and then today we're going to study about the technology, the idea about what is technology. So the first question is this: what is technology? Anyone know what is technology? So, as far as I know, technology is something that we can use or wear in daily life conveniently. Yes. Terus apa lagi? Ada TV. TV untuk apa? To watch something. Untuk to watch something. You watch apa yang kalian tonton? Anything. Televisi, kan? TV ada apa? Ada channel, ada tayangan yang kalian tonton. Yeah. Nah, tayangan itu dapatnya dari mana? Dari stasiun televisi. Nah, stasiun televisi itu teknologi juga bukan? Iya. Ya kan, mereka memiliki teknologi rekaman dari apa? Rekaman dari kamera, dari videonya, kemudian ditayangkan di TV kita seperti itu. Nah, pertanyaan yang lain, apakah ini teknologi? Yes, ini adalah teknologi juga. Tujuannya untuk apa? Fungsinya? To turn on, to set air conditioner, right? Temperature. Kan teknologi itu adalah ini teknologi. Celana itu hasil teknologi. Itu adalah mempermudah. Yes, jadi teknologi yang kita lihat adalah teknologi itu sesuatu yang mempermudah hidup kita, seperti itu. Baju mempermudah hidup kita enggak? Ada nggak yang kuliah nggak pakai baju? Pasti dianggap ngapain nih kan? Seperti itu kan? Ya kan? So, teknologi. Kita lihat di sini, technology is any tool, method, or system created by humans to make life and work easier. Untuk membuat hidup dan pekerjaan lebih mudah. So, fieldnya banyak. It cover various fields such as electronic juga termasuk, informasi, ya kan? Informasi, kita nyebar informasi dari mana? Through social media. Yang sekarang paling cepat itu pakai apa? Pakai sosial media, right? Okay. And then terus kemudian kita share di sosmed, kemudian cepat
informasi itu. Bahkan informasi itu sepertinya tidak begitu tidak begitu mewah lagi sekarang, ya kan? Sekarang semuanya sudah ada kan. Kalau ada kebakaran, kalian kemana? Maksudnya ada mobil lalu lintas, kalian kemana? Kalian ke sosmed nggak? Ya. Apa nama sosmednya? Channelnya apa? Habar Benua. Tujuannya untuk apa? Mengetahui. Kita mau cari tahu apa? Mau cari tahu informasi kebakarannya ada di mana, seperti itu, right? And dan itu nyambungnya ke komunikasi. Komunikasi itu face to face sama chat beda enggak? Apa bedanya apa? Ya, face to face kita bisa melihat mimik muka, apakah orang yang benar marah atau tidak, ya kan? Bapak waktu zaman pandemi dulu pernah ngechat mahasiswa, chatnya biasa aja, datar aja, padahal dikira mahasiswa marah. Ini tugasnya mana, kata bapak, seperti itu kan? Dikira mereka marah gara-gara nggak ada nadanya, seperti itu kan? Datar aja seperti itu. Terus ada lagi namanya industry and healthcare. Industri juga itu teknologi. Healthcare itu apa? Ada healthcare itu adalah kesehatan, seperti itu. Kesehatan perlu teknologi enggak? Contohnya apa? Alat ini EKG itu kan, kemudian manutensi kan, suntikan itu hasil dari teknologi juga, mempermudah kita untuk apa? Untuk ngambil darah dibandingkan yang dicucuk kemudian keluar darahnya enggak higienis, seperti itu kan. Terus lagi, in short, technology is the result of human innovation aimed at the improving efficiency and convenience in different aspect of life. Secara tidak sadar kita sudah dikelilingi oleh teknologi. Semua yang ada di sini adalah hasil dari teknologi, seperti itu. Terus, tapi fokus kita adalah teknologi. Benar, kita sudah tahu teknologi ini dan ininya, tapi fokus kita adalah teknologi belajar bahasa, seperti itu, right? For example, like this one, ada macam-macam contoh teknologi. Contohnya ada information technology yang berhubungan sama komputer, internet, software used for communication and data processing, right? Ada komputer, ada internet, ada softwarenya. Softwarenya apa aja? Word, Microsoft Excel, kan? Apalagi PDF, PowerPoint, dan lain-lain, atau juga untuk memproses data, seperti itu, right? And then we have the communication technology seperti smartphone, sosial media, ya kan? Smartphone, kalian sudah punya satu smartphone, bahkan ada yang dua kan, seperti kan. Terus kemudian ada namanya sosial media. Sosial media itu tujuannya untuk apa? Menunjukkan kalian tuh ada, seperti itu, ya kan? Bisa kalian berinteraksi dengan orang lain dengan cara kalian mengupload foto, kalian berkegiatan, kemudian orang lain akan lihat, oh ternyata si Aisyah ternyata hari kemarin sedang ikut jalan santai, katanya, seperti itu, menyampaikan informasi kan. Terus lagi ada namanya messaging app. Contohnya adalah WhatsApp, yang paling di tempat kita itu WhatsApp. Kalau di Filipina enggak WhatsApp, yang terkenal adalah Facebook Messenger. Messenger. That connect people worldwide. Jadi yang di Indonesia bisa chattingan dengan orang yang ada di luar Indonesia, seperti itu, right? And then we have the medical technology. Ada MRI scanner. MRI itu scan kalian, kalian masuk ke dalam kalian berbaring, kemudian kalian masuk ke dalam bulat, seperti itu jadinya, right? Kemudian di ronsennya, seperti ronsen lah, seperti itu. Kemudian ada namanya robotic surgery. Yes, operasi menggunakan robot. Yes. Ada di Jerman sudah menggunakan dokternya jauh, kemudian karena ada jaringan 5G jadinya bisa operasi langsung menggunakan robot. And then wearable health devices that improve healthcare. We have smartwatch. And then, itu kan tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui detak jantung. Kemudian ketika kita tidur, apakah bermutu atau tidak, kelihatan di sini. Makanya ketika kalian pakai band ini tidur, kemudian kelihatan di sininya, tidurnya berkualitasnya jam segini sampai jam segini, seperti itu jadinya. And then we have transportation technology, teknologi transportasi seperti electric cars. Mereknya apa? Udah tahu nggak? Ada Wuling, ada Jeko, ada BYD kan? Ya, itu mempermudah hidup kita enggak? Iya, mempermudah hidup kita untuk sana kemari.
bahkan nggak ada suaranya kalau naik electric car ini kan. Kemudian ada airplanes. Airplane tujuannya untuk to travel. yes, long distance transportation. Jadi transportasi yang jaraknya jauh seperti itu. Kemudian ada namanya high speed trains, ya kan, untuk membuat travel lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian ada namanya agricultural technology, ada menggunakan drones, ya kan. Drone bisa digunakan untuk agrikultur, bahkan untuk perang sekalipun bisa menggunakan drone. Right. Kemudian ada automated irrigation system, sistem irigasi otomatis, dan genetically modified crops that increase food production. Kemudian ada namanya renewable energy technology, ada namanya solar panels. Solar ini bukan solar bahan bakar ya, solarnya adalah matahari, seperti itu. Kemudian ada namanya wind turbines. Ya kan, wind turbine ini adalah kincir angin, ya kan, and hydroelectric powers that provide sustainable energy. Kemudian ada namanya TEL. Kita udah baca tentang teknologi itu apa, contoh dari teknologi itu apa. Kemudian kita masuk ke definisi TEL. Kira-kira dari namanya ketahuan nggak? Mata kuliahnya tadi apa namanya? Technology enhanced language learning ya. Yes, technology enhanced language learning. Jadi kita bacanya dari belakang. Double L. Learning dulu, language learning, belajar bahasa, enhance teknologi. Jadi teknologi yang apa? Membantu atau mempermudah kita untuk belajar bahasa, seperti itu, right? Nah, di sini ada definisinya. So, technology enhanced language learning refer to the use of technology to facilitate and improve the process of learning a language. Jadinya untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses belajar bahasa. Nih, kita lihat di sini adalah memfasilitasi dan meningkatkan proses pembelajaran bahasa. Bahasa apa? Any language, right? Bahasa apapun, right? So, this includes tools such as computer assisted language learning, ada disebut jadi CALL. Ini termasuk dari alat-alat yang seperti computer assisted language learning, mobile apps, online platforms, ya kan, artificial intelligence and multimedia resources. Nah, di sini ada namanya computer assisted language learning, belajar bahasa menggunakan komputer. We have the mobile app. Ya, mobile itu artinya bisa kita bawa ke sana kemari, handy seperti itu. Right. Mobile app contohnya adalah Duolingo, apalagi Gusu, Preply ada juga, right. Kemudian ada namanya online platform. Online platform itu sekarang media untuk belajar bahasa itu bisa lewat aplikasi atau lewat web, atau bisa juga dua-duanya. Nah, ini adalah online platform. Contohnya apa yang bisa diakses lewat online, lewat website misalnya, seperti itu. YouTube bisa, ya kan. Kemudian ada macam-macam sih, ya kan. Artificial intelligence, kalau ada namanya AI di kepala kalian yang keluar adalah yes, seperti itu. Antara ChatGPT sama Gemini bagus mana menurut kalian? Dan ada kelebihan dan kekurangannya, seperti itu. Kemudian ada namanya multimedia resources. Nah, resources itu adalah sumber belajar multimedia. Multimedia bisa menggunakan buku, PDF, dan maksudnya atau cuma di website aja, ya kan. Itu bisa kita ambil di website, kemudian kita jadikan materi pembelajaran kita, seperti itu. Nah, according to Dudney and Hockley in 2007, technology enhanced language learning refer to the use of digital tools, ya kan. Ini ada definisinya. Penggunaannya adalah penggunaan alat-alat digital. Artinya kalau digital artinya apakah kamus fisik digital? Nah, digital tak apa sih maksudnya? Yang memerlukan internet atau memerlukan listrik nih? Ada nggak digital nggak pakai listrik? Ada sih, kayak WhatsApp. Ada nggak digital tapi nggak pakai listrik? Kayaknya berubah ya, bukan digital namanya, kan? Laptop, kamus digital katanya, tapi kertas sih, itu kan aneh kan jadi kan. And resources to support enhance language teaching and learning, dan untuk meningkatkan pengajaran sama pembelajaran jadinya. Jadi kan bisa digital, alat-alatnya atau resourcesnya bisa kita melihat di mana, di Google misalnya, ada atau di aplikasi-aplikasi lain yang bisa membantu kita untuk belajar dan
mengajar. Nah, TEL enables learners to practice listening, speaking, reading, and writing skills. Kemudian ada secara interaktif kan kita bisa belajar listening, belajar speaking, belajar reading, sama belajar writing seperti itu. Secara interaktif atau secara autonomous. Autonomous itu sendiri maksudnya, ya kan? Tidak perlu ada interaksi dengan orang lain. Making language learning more engaging and effective. Ada orang yang kalian bisa nggak belajar bahasa dengan menggunakan YouTube? Bisa nggak? Terus lagi, example of TEL, contoh-contoh dari teknologi enhanced language learning apa kira-kira menurut kalian? Itu ada Duolingo, YouTube. Learning apps, good. Ya, TEL ini sempit atau luas? Sangat luas sekali kan? Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama adalah and language learning app. Ada beberapa bagian, ini ada 5 bagian. Yang pertama language learning apps seperti Duolingo, Memrise, Babbel. Itu provide exercise for vocabulary, grammar, and pronunciation jadinya, right? And then yang kedua adalah online language course seperti ada namanya Coursera, Udemy, edX. Ada itu menawarkan structured language courses with video lessons and quizzes jadinya. Ya. Nah, kita lihat dulu di sini ada namanya Duolingo. Menurut kalian Duolingo itu bagus nggak? Effective for you? Not really effective. Right. Karena contohnya kalau kita menggunakan Duolingo, for example, like I use Duolingo for learning German, and then for learning French, for learning Italian, and then for learning other languages. Yeah, I can understand, but not in a real life communication. Kemudian ada Memrise, Bapak tidak terlalu menggunakan ini. Babbel ada juga, ya kan? Learning apps. Kemudian ada yang ketiga ada namanya virtual classroom. Ada kayak seperti Zoom, Google Meet, ini disebut synchronous ya. Synchronous maksudnya terikat dengan waktu dan tempat seperti itu meskipun orangnya jauh. Ada namanya synchronous, ada namanya asynchronous, ya kan? Kalau asynchronous contohnya adalah Bapak itu ngasih materi lewat WhatsApp. Kira-kira terikat waktu enggak? Kalian bukanya? Ya, enggak kan? Tapi kalau misalnya Bapak kasih nih link Zoom, ayo kita belajar di situ, kalian terikat tempat enggak? Kalian pasti duduk, kan? Pasti nunggu di mana kan? Seperti itu kan? Terikat waktu enggak? Terikat waktu itu maksudnya adalah dari jam segini sejam sampai jam segini, ya kan? Lewat dari itu sudah ketinggalan artinya, ya kan? Kemudian ada namanya Microsoft Teams, ya ini sama kayak tadi kan, tiga-tiganya menggunakan real time communication between teachers and students. Jadi kalian bisa kita bisa interaksi antara dosen, mahasiswa, atau antara mahasiswa dan mahasiswa. Yang keempat adalah AI powered chatbots. Chatbots artinya apa? Chatbot itu? Bot itu artinya robot. Ini kan ada chatbot, artinya kita berchattingan sama robot. Chatbot seperti ChatGPT sama Elsa Speak, ada namanya Elsa Speak. Pernah lihat nggak? Ya, itu membantu kita untuk pronunciation seperti itu. Penekanannya kurang kuat di sini dan lain-lainnya seperti itu. This help learners practice conversation and improve pronunciation ini. Misalnya ada pengalaman menggunakan AI untuk conversation nggak sini? Ngobrol sama siapa? Sama Gemini atau sama ChatGPT? Itu Bapak pernah ngobrol sama Gemini, itu belajar bahasa Arab. Terus ada lagi di sini ada yang kelima ada gamification. Nah, gamification adalah belajar atau mengerjakan sesuatu dengan ada unsur gamingnya. Kan gamification itu adalah ketika ada unsur-unsur game yang dimasukkan dalam pengajaran atau dalam penilaian. And then ada language game and quizzes seperti Kahoot. Pernah main pakai Kahoot? Kahoot itu artinya bersekongkol. You're in Kahoot. Yes, Kahoot. Bisa jadi bersekongkol atau enggak seperti itu kan. And then ada namanya Quizlet, ada namanya Quizzes, atau sekarang berganti menjadi Wayground. Ada yang lain enggak? Banyak. Ya kan? Ada namanya apa tadi?
learning apps, then make learning fun and engaging. Nah, yang penting dari belajar bahasa ini kayaknya ada lanjutannya. Ada speech recognition software. Dia akan mengenali kita ngomong apa seperti itu. Ada namanya text to speech, ya kan? Google text speech to text dan iOS dictation assist in pronunciation and speaking skill. Kalian pernah upload video ke YouTube nggak? Upload video sering ya, Bapak nyuruh. Ada namanya YouTube, ada namanya Instagram kan. Di YouTube itu ada namanya subtitle di situ. Pronunciation kita akan kelihatan itu apakah kita bicaranya sudah benar atau enggak. Tapi itu bisa juga kita gunakan untuk media belajar refleksi apakah pronunciation kita sudah benar atau tidak ya kan. Kalau misalnya belum benar, kita cek lagi, oh ternyata yang benar seperti ini ya kan. And then we have the podcast and audiobook. Podcast adalah kayak talk show seperti itu kan, ada orang berkumpul ya, kumpul kemudian bicarakan tentang sesuatu. Dan podcast di sini pasti menggunakan satu bahasa apa yang sering kalian dengar, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia ramai juga ya kan. Iya itu, dan belajar oh ternyata kosakatanya seperti ini dan bisa dan ya loh, ketika kalian lihat podcast atau nonton TV atau dengarkan lagu itu lebih cepat nempelnya dibandingkan kalian ini kamusnya ini kamus ini ya kan ada unsur kesenangan di situ. Kalau kalian senang maka akan lebih cepat nyerapnya seperti itu, right? Ada namanya audiobook itu contohnya misalnya di YouTube itu ada yang merekam 11 jam itu cerita tentang Harry Potter, dia ngomong seperti itu ya. Awalnya kita nggak ngerti dia ngomong apa ya kan, tapi semakin lama ternyata pronunciation seperti ini, right? Kemudian kita di sini platform like Spotify, Audible, and BBC Learning English provide extensive listening material, ya kan? Ramai nggak? Yes, that's the core of extensive, right? Extensive listening, extensive reading, seperti itu. It should be fun, right? And then next is virtual reality. Ada namanya AR, ada augmented reality. Bedanya apa ini? Kalau VR kayak gini, seperti ini kan. Kalau augmented reality, And then apps like Mondly VR creates immersive language learning experiences. And then technology enhanced language learning enhance traditional learning method by making language acquisition more interactive, flexible, and accessible. Secara tidak langsung, kalian sebelumnya kalian sudah paham pada masalah teknologi ini, tapi kita tidak tahu istilah-istilahnya. Kalian tahu drilling nggak? Drilling tahu nggak? What? Drilling. Drilling? Bukan drilling ini ya. Kan ada drilling artinya adalah pengulangan seperti you know the drill. Ada pernah dengar kata you know the drill nggak? Itu adalah buat ini kan paham. You know it already, right? You know the drill, like that, seperti itu. Okay. The conclusion of our meeting today is that we learn about technology. Teknologi itu apa sih? Sesuatu yang mempermudah, membantu hidup kita seperti itu jadinya. Kemudian ada namanya TEL. TEL itu apa tadi? Technology enhanced language learning. Apa sih definisinya apa itu? Apa tadi? Adalah teknologi yang mempermudah kita untuk belajar bahasa secara digital atau secara tradisional. Secara digital dan juga ada juga secara tradisional seperti itu, bisa menggunakan aplikasi, menggunakan website dan lain-lainnya, ya kan? Contoh dari TEL adalah Apps. ada aplikasi, ya kan? Ada website. Contohnya adalah aplikasinya ChatGPT, Duolingo, seperti itu. Jadi kita sudah belajar definisi teknologi, contoh dari teknologi, kemudian definisi TEL sama contoh dari TEL tadi atau yang disebut teknologi enhanced learning, seperti itu. Okay, so today you have studied about the definition of technology, the
example of technology, and then technology in general, and also you have studied about the definition of technology enhanced language learning, and then the example of technology enhanced language learning like apps, and then website, and then so many things. And then in the next meeting we'll be discussing about how to develop, how to create teaching and learning based on the technology, learning about languages, teaching in technology. And then I hope that you will explore that related to the technology that improve yourself in learning languages. That's the what you study about the next week, and then or the next meeting. And then I have some assignment for all of you. As the assignment, I will ask 3 or 4 of you to be in one group, and then you have to design the one activity in learning languages that you should integrate the teaching using technology as a supporting media in learning. And then in that learning, please put the focus or the target of the learning, and then step by step of the activity, and then the application that you will use, and then the scoring strategy, and then also the analysis about the usefulness, the challenges, and the aspect that is the aspect of ethics in learning languages using technology, especially in AI. And then this assignment will be collected in the lesson plan based on the media, learning media, and then you have to upload it into the Google Classroom at least 1 week before the next meeting, or before the incoming meeting. So you have to do this. This is not the assignment is not for next week, but for the next 2 weeks. Okay, it means that you have 2 weeks or 1 week to do it, to collect it, and then after that I will see the assignment, and then I will correct the assignment, and then I will give it to you 1 week after that. Okay, I think that's it. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Teknologi Enhanced Language Learning pada program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.